Selain itu, kalau di Indonesia memang ada apa orang dan tidak banyak sebenarnya yang terlibat di sini. Ini adalah para penulisnya. Eh, Gates paling banyak, kemudian juga kawan-kawan dari Amerika ini yang paling banyak. Ini banyak sekali. Dan itu beberapa hal yang perlu kita, ini reviewernya, kemudian ada reviewer, ada penulis. Sebentar, yang penulis di mana ya? Tak carikan dulu. Nah, ini yang segini banyak, ini penulisnya, masing-masing chapter. Dan khusus yang akan kita bicara tentang rational use of drug untuk hari ini adalah ini, eh, sebentar, di mana drug seller, good dispensing practice, ini Amerika banget. Nah, promoting rational use of drug ini dari Richard Oleng, kemudian Pak Budiono Santoso ada di sana. Bu Surya masuknya di mana? Saya lupa. Ya, Pak. Mancing yang banyak memang Pak Budiono dari Gajah Mada. Beliau udah pensiun, demikian juga Bu Surya, karena ini udah lama sekali. Tetapi buku ini masih menjadi acuan di banyak negara untuk perbaikan-perbaikan. Bu Surya itu therapeutic agent biasanya di sana drug supply dan macam-macam. Nanti saya carikan ya yang Bu Surya. Tapi beliau masuk di sana dan akan menjadi part pada pharmaceutical apa namanya di policy and economics. Di sini ada bagian apa beberapa kemarin ya financing, sustainability, use. Nah, maka di use ini pada pharmaceutical management ada managing for rational medicine. Di ini adalah pharmaceutical management, kemudian ada managing for rational medicine. Nah, kaitan managing for rational medicine ini kita akan berbicara mengenai beberapa chapter. Nah, apa sih yang menjadi concern dari mengelola sebuah kegiatan yang kita sebut sebagai pengobatan rasional? Pengobatan rasional itu selalu saya sampaikan di pertemuan kedua kemarin, bahwa seorang dokter itu akan bekerja berdasarkan merit dalam memilih obat. Dia di apa namanya digait oleh pedoman TI dan pilihan obatnya ada di formularium. Makin tinggi kelas dananya, maka jumlah formulariumnya makin banyak dan makin lebih bebas. Mengapa? Karena kapasitas penyakitnya makin beragam. Kalau kita ada di puskesmas atau klinik, maka sebesar case itu sifatnya adalah yang bisa ditangani di klinik dengan kapasitas dok, pengetahuan dokter, pengetahuan apoteker, dan alat yang tersedia. Dulu adalah suatu kemewahan di satu rumah sakit memiliki puskesmas memiliki EKG. Tapi sekarang EKG menjadi alat yang harus ada. Dulu di puskesmas satu kemewahan memiliki USG. Sekarang harus ada. Nah, evolusi layanan kesehatan inilah yang perlu kita ikuti, Dek. Ketika kemampuan diagnostik makin tajam, mestinya pilihan obat makin tajam. Rujukan itu akan terjadi apabila ada komorbid yang tidak bisa ditangani di wilayah atau di klinik itu. Misalnya, seorang penderita hipertensi, krisis hipertensi bersama dengan kondisi mana dia diabetes mellitus dan mungkin gagal ginjal. Maka kita perlu merujuk ke level yang sangat tinggi yaitu level rumah sakit kalau dulu disebut. Nah, di level A itu karena di sana tersedia apa namanya dokter dan alat-alat untuk menangani tiga penyakit itu sekaligus. Nah, kadang-kadang kita di dalam melakukan manajemen rasional use of drug
melakukan simplifikasi, terutama yang di klinik, itu sebagai kasus yang memang sederhana. Nah, memang kalau kondisinya X begitu, eh, pendekatan rasional use of drug-nya tentu akan berbeda karena pengobatan itu menjadi pengobatan tim, bukan pengobatan satu atau dokter. Nah, tentu disinilah kadang-kadang kita melihat bahwa ada interaksi, ada potensi HAM, tetapi semua itu kalau dilakukan di dalam pengawasan yang ketat di rumah sakit, potensinya akan cenderung berkurang. Tetapi tidak bisa mengurangi. Bahkan kejadian-kejadiannya, interaksi dan lain-lain tetap ada. Nah, saya akan berbicara rational use of drug di level apa namanya klinik, puskesmas atau rumah sakit tipe maksimal C. Karena makin tinggi, sekali lagi kompleksitasnya makin beragam, dan pada saat itu the adjusted dokter memang sedikit berbeda, tetapi di tingkat yang lebih tinggi tadi B atau A, maka peran apoteker dalam membuat guiding, apa-apa obat yang potensial interaksi, bagaimana nanti kita menangani interaksi ini menjadi penting, dan bagaimana memahami munculnya mungkin efek samping obat. Sedangkan kalau di klinik dan di rumah sakit tipe C, penyakit yang ditangani adalah tidak terlalu kompleks, tetapi mungkin bersifat tunggal ataupun paling adalah double atau triple. Nah, saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, definisi pengobatan rasional itu apa? Seterusnya mari kita lihat ya. Oke. Jadi nanti ujian seperti tahun lalu mendeskripsikan singkat begitu. Harapannya adalah saudara bisa menjelaskan tidak perlu memilih gitu. Kalau memilih itu kan untung-untungan kadang-kadang. Tetapi bagaimana kita membuat ini? Nah, definisi dari pengobatan rasional adalah dia bagian dari manajemen kefarmasian, sistem manajemen kefarmasian. Intinya apa? Yaitu memberikan obat yang tepat kepada pasien dan tentu melalui proses-proses mulai dari seleksi, pengadaan, distribusi, dan bagaimana pengobatan rasional. Jadi ada di situ. Konferensi internasional yang diacu sampai sekarang masih tahun 85, yaitu obat yang dibutuhkan pasien, kemudian pasien menerima obat sesuai dengan kebutuhan klinisnya, kebutuhan individualnya, dalam hal ini adalah sesuai kontraindikasinya, sesuai dengan tadi ada interaksinya, dan dalam jumlah waktu yang tepat, misalnya satu cure itu ya 5 hari, 10 hari, 10 hari, sesuai dengan clinical trialnya sebenarnya. Mengapa demikian? Karena yang obat paling aman dan digunakan itu sesuai clinical trial. Sayangnya, obat-obat yang dipakai sepanjang hayat, misalnya obat antihipertensi, obat misalnya antidiabetik, clinical trialnya maksimal tahun. Sehingga sisanya sebenarnya ekstrapolasi. Nah, bagaimana mencikapai itu? Tentu di situ kita hanya berbicara mengenai penggunaan jangka yang panjang dan tugas kita semua adalah mereview penggunaan-penggunaan jangka panjang yang ada di database kita seperti apa sih hasilnya. Yang lain adalah sekali lagi dengan harga yang paling terjangkau oleh pembayarnya. Bisa oleh bisa dokternya kalau dokternya bayari, bisa BPJS dalam hal ini, insuran atau orangnya sendiri. Dan yang menjadi sasaran pengobatan rasional ini, yang pertama adalah para dokter yang meresepkan. Itu yang utama. Kemudian dok itu di mana namanya para bidan juga melakukan persepan dalam arti memberikan obat. Boleh itu juga masuk di dalam
pengobatan rasional apabila mereka dalam kondisi tertentu diizinkan untuk memberikan obat. Ini jarang kita bahas, tetapi biasanya ada di level apa namanya dokter. Kemudian yang kedua tentu tadi midwife, eh, drug seller yang obat-obat tidak memerlukan resep. Karena seringkali di dalam kita temui bahwa apotek ataupun penjual obat menjual antibiotik misalnya. Nah itu perlu menjadi bagian dari ini. Kemudian yang lain, apa apotek dan lain-lain ini perlu kita menjadi pengobatan rasional karena harusnya mereka secara profesional sebagai drug seller tentu mereka harusnya dapat manfaat dong. Masuk jualan tidak ada hasilnya. Yang saya selalu bilang, mosok untungnya jual satu paracetamol hanya Rp50. Mereka selalu berkilah para ahli ekonomi kan juga bertablet-tablet. Iya, kalau ada yang jual. Kalau ndak, pusing kita. Ya kan? Makanya kita mengatakan bahwa ini kita harus kerjakan, tapi juga harus memperhitungkan juga keuntungan dari apa namanya mereka sebagai penjual. Jadi tidak boleh kita dolim membuatnya serba murah, tetapi kawan-kawan kita tidak bisa jalan. Nah, sekali lagi ini ada 5 titik poin, maaf kok 5, 6 titik poin yang perlu kita perhatikan di dalam rational use of drug, yaitu appropriate indication. Tentu di sini hanya terkait dengan indikasinya apa sih obat itu. Dulu di era kami seringkali saya meresepkan vitamin untuk anak. Seolah-olah itu menjadi salah satu obat wajib. Itu merupakan tindakan sebenarnya tidak tepat betul. Karena sebenarnya yang kita cari adalah bahwa pasien, anak-anak itu terutama, dia mendapatkan vitamin agar kondisinya makin baik. Dengan asumsi dalam kondisi sakit asupan makannya jelek, maka kita berikan vitamin untuk suplementasi sebenarnya. Cuman bukti apa diagnostik yang menunjukkan dia mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin pada saat itu tidak ada. Makanya indikasinya lalu tidak tegak atau diagnosisnya tidak tegak, indikasinya juga menjadi runtuh. Yang kedua, obat yang memang efikasinya di-approve, safety-nya cocok untuk pasien dan harganya yang paling cocok untuk pasien. Karena dulu eranya adalah era membayar sendiri atau di tempat-tempat lain yang membayar sendiri. Nah, inilah tantangannya karena efficacy, safety, dan seterusnya itu lalu diwakili oleh formularium. Pernas dalam hal ini untuk BPJS. Kalau di dalam klinik biasa, maka tanpa yang tidak bekerja sama dengan apa nama BPJS, tentu DUEN itu menjadi acuan utama, daftar obat esensial nasional yang merupakan bagian dari Fornas. Kemudian dosis, cara pakai, durasi itu harus tepat, pasiennya pun tepat, tidak ada kontraindikasi, tidak ada efek samping yang pernah muncul di sana, dan cara dispensingnya betul. Nah, cara dispensing ini penting, Dek, agar pasien tetap berani menggunakan obat dan pemahaman tentang efek samping mungkin perlu kita berikan. Namun, kalau daftar efek samping kita sebut terlalu lengkap, kami takut pasien tidak mau pakai, kecuali pada orang-orang yang terpelajar. Kalau orangnya tidak terlalu terpelajar, maka biasanya kita mengatakan apabila ada efek yang tidak diharapkan, monggo kami tak atau Bapak Ibu kembali ke kami. Tujuannya apa? Yaitu pasien taat dengan pengobatan. Inilah prinsip dasar dari pengobatan rasional. Contoh-contoh
irasional kalau kami nanti bertanya, monggo disebut di sini. Misalnya ada beberapa hal obat yang belum teruji efikasi safety-nya itu masuk. Nah, selalu kita katakan obat tradisional atau herbal itu mungkin gagal di ini, efikasi, safety, dan suitability. Makanya di dalam KONAS akan didorong oleh WHO adanya KONAS khusus obat tradisional. Karena kalau kita menggunakan obat tradisional di konsep obat obat modern, maka sebagian besar meskipun sudah berubah menjadi obat yang sampai kepada tahapan paling tinggi untuk obat herbal, yaitu obat herbal yang kita sebut sebagai setelah obat herbal terstandar, kemudian jamu paling bawah kan, kemudian herbal terstandar dan yang lain adalah yang paling tinggi adalah fitofarmaka. Fitofarmaka memang beberapa diuji melawan dengan obat-obat herbal, obat yang tetapi tidak cukup adekuat menunjukkan kemanfaatannya. Mengapa? Karena durasinya mungkin terlalu pendek untuk membuktikan itu. Yang kedua adalah mungkin jumlah subjeknya yang terbatas, karena sebagai jumlah subjek dari penelitian-penelitian ini adalah relatif terbatas, mungkin hanya sekitar maksimal 100 per kelompok. Dan itu tidak bisa membandingkan dengan yang lain. Oleh karenanya, obat berbasis bahan alam ini mestinya ada formularium tersendiri. Itu perintahnya WHO, kesepakatannya demikian. Kemudian kalau kita melihat contoh-contoh irasional use of drug itu tergantung masing-masing negara akan berbeda. Kemudian contoh paling pokok itu polifarmasi, yaitu ketika satu pasien untuk satu diagnostik banyak sekali obat. Mungkin ada analgetiknya, ada macam-macam, ada antibiotik dan lain-lain. Ya, dimungkinkan selama diagnostiknya clear, jelas. Tetapi kalau diagnostiknya misalnya hanya ISPA, Pak embel-embel, maka pemberian antibiotik menjadi dipertanyakan karena sebagian besar ISPA itu adalah virus. Demikian juga diare, cair. Dari cair saja, maka pemberian antibiotik menjadi dipertanyakan karena dia harusnya tidak dapatkan antibiotik karena sebagian besar karena virus. Misalnya itu. Kemudian ada beberapa kasus karena sebenarnya tidak memerlukan pengobatan tetapi diberikan obat. Contohnya tadi vitamin gitu ya, antibiotik itu yang paling banyak dipakai. Nah, ini adalah untuk siklus pemberian obat. Kita tahu bahwa diagnosis yang tepat, pemberian obat yang tepat, kemudian cara dispensing yang baik, dan ini menjadi peran utama dari para apoteker. Kalau bisa, Mas dan Mbak, pemberian informasi pada saat dispensing jangan diserahkan kepada petugas yang lain kecuali kita sangat sibuk. Usahakan ketemu pasien, sapa namanya, kalau perlu dijabat tangannya, yang lebih warm, yang lebih hangat dibanding ketika ketemu dokter. Nah, seringkali kita diberi oleh meja display, maka kalau bisa ada ruangan yang nyaman sambil duduk gitu. Memang ini ya investasi mahal ya. Tentu berikan waktu untuk pasien mencoba mencerna obat apa yang pakai sesuai dengan yang diminta oleh dokter. Nah, pada saat itulah kita bisa bercakap-cakap, mungkin kita bisa melakukan substitusi pengobatan dari misalnya merek tertentu itu masih dimungkinkan sesuai dengan aturan di dalam kelas terapi yang sama dan juga eh, apa namanya
obat yang sama sebenarnya, tetapi mereknya yang lebih terjangkau oleh pasien. Baliknya, saya pernah di praktek, ketika saya masih praktek, saya dimarahi pasien saya. Saat itu tarif dokter umum masih Rp5.000. Pasien saya resepi kira-kira habisnya Rp10.000. Kemudian beliau marah-marah mengatakan ke saya, dokter, saya masih mampu membeli obat yang mahal. Saya juga kaget. Ternyata beliau berasal dari Sumatera dan baru pulang. Di sana, di Sumatera, obat-obat rata-rata adalah 100.000 pada saat itu. Sehingga beliau kaget, kok murah dikasih obat, dipikirnya obat jelek. Lalu kami menjelaskan bahwa obat yang kami berikan ini adalah obat generik yang kualitasnya sama dan menurut pengalaman saya melakukan praktek, eh, kualitasnya juga baik. Karena antibiotik yang kita berikan ataupun obat yang kita berikan itu sebenarnya hanya berbeda pada merek dagangnya. Dari situ masih marah dan kita perlu lama banget apa eh, apa namanya eh, lama proses lama sampai beliau bisa paham apa obat itu menjadi murah dan itu hampir setengah jam kalau nggak salah saat itu. Dan baru setelah itu adalah harapannya dengan komunikasi yang baik, baik dokter, apoteker, dan yang lain, tentu ketaatan pengobatan menjadi lebih baik. Ini yang lain adalah overuse, eh, underuse obat-obat yang tersedia. Jadi ada kecenderungan misalnya dulu kalau kita diare sebenarnya obat yang pokok untuk mencegah kematian adalah dengan memberikan oral rehidrasi terapi, oral rehidrasi terapi yang kita sebut sebagai apa namanya oralit gitu ya. Dulu namanya oralit, sekarang macam-macam ya oralit plus zinc dan lain-lain. Itu terbaik untuk sekarang, tetapi tidak diberikan misalnya. Ini yang banyak terjadi dan menyebabkan kematian. Yang lain adalah obat itu misalnya harusnya 3 kali 1, tapi yang diberikan 1 kali 1 karena mungkin tidak tahu. Atau dosisnya kebanyakan untuk pasien itu. Ini bisa menyebabkan hal itu. Jadi inilah bentuk-bentuk ketidakrasional. Ada polifarmasi tadi ya. Tadi kita sebut mana ini, jadi kalau kita lihat contoh irrational use of drug polifarmasi, kemudian obat yang tidak dibutuhkan, kemudian obat lah. Nah, ini bisa aja obatnya salah karena nulisnya atau apa begitu ya. Kemudian obat yang tidak efektif atau efikasinya bertanyakan. Tadi contoh kalau kita memaksakan menggunakan misalnya poli apa obat herbal atau basisnya yang belum jelas. Kalau yang tadi saya sebut yang obat berbasis bahan alam tapi sudah uji klinik itu tidak ada masalah. Tetapi kalau belum uji klinik maka ini yang perlu kita pertanyakan. Atau obatnya tidak aman. Misalnya obat-obat yang ketahui menyebabkan kelainan misalnya. Tetapi dipaksakan pada orang yang potensial hamil. Contohnya yang paling banyak itu misalnya ya dia ya. Acne vulgaris itu salah satu obatnya adalah bisa menggunakan derivat vitamin A. Bisa dicari nanti derivat vitaminnya A. Kelompok tretionin itu pada karena dia larut di lemak, maka dia bisa bertahan lama. Sedangkan kalau dia pada saat hamil di fase pertumbuhan, potensi untuk timbul malformasi besar. Maka hati-hati menggunakan tretionin dan kelompoknya secara oral terutama kalau itu terakumulasi di apa namanya lemak. Dengan demikian, sekali lagi saya mengatakan dalam kondisi yang seperti itu maka
apa namanya, mungkin obat itu tidak diperlukan sebenarnya atau berbahaya. Kalau tidak disertai kehati-hatian tadi. Kehati-hatian itu apa? Memberikan informasi bahwa kalau menggunakan obat ini mohon tidak hamil selama 7 bulan ke depan. Maka pertanyaan yang pertama dilakukan apakah sudah memiliki apa namanya suami atau eh, tidak gitu kan? Kalau tidak suami, pertanyaan selanjutnya adalah apakah akan berencana menikah enggak dalam waktu dekat kan gitu. Dan seterusnya dengan tetap apa sih baik jangan tanya kalau di Indonesia ditanya punya pasangan di luar nikah enggak, wah itu bisa digambrang ya, ya yang seperti itu. Kemudian bentuk lain adalah incorrect of medicine, jadi ini mungkin cara pakainya yang enggak pas, apa namanya, nya diminum digerus diwuwur ke ya itu enggak boleh gitu ya, karena merusak. Atau tidak boleh di apa namanya, diubah sediaannya dari tablet kempah kemudian menjadi puyer, itu kan harusnya tidak boleh, tetapi memang dalam kondisi tertentu memang memungkinkan, dalam kondisi yang sangat tertentu. Apa efek samping dari pengobatan tidak rasional? Pertama adalah antibiotik resisten. Ini yang kita takut karena penggunaan antibiotik itu banyak. Kita tahu bahwa underdosis antibiotik itu justru menyebabkan resistensi. Kemudian pasti kualitas terapinya akan turun dan yang lain ada dampak apa pada kosnya, biayanya oh nggak perlu dikasihkan misalnya, atau orangnya lalu tergantung secara psikologis. Jadi ada beberapa orang yang sakit begitu karena sudah sangat percaya dengan obat itu, lalu ya percayanya ya obat itu yang menyembuhkan gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Karena ya tadi rasional kan tidak tepat sebenarnya, bukan sesuai indikasinya. Misalnya favorit saya adalah obat sakit kepala gitu ya. Kemudian semua penyakit lalu saya kasih paracetamol misalnya. Tentu pasiennya eh, apa namanya menderita nyeri ataupun demam, lalu kita tetap kasih paracetamol. Maka ini kurang tepat. Apa saja sih faktor yang menyebabkan pengobatan tidak rasional secara umum? Maka health system ini penting. Health system ini salah satunya bisa kita atasi di Indonesia ini dengan sangat baik. Dulu interaksi antara apa namanya promosi obat dokter itu sangat intens. Bahkan para promotor atau promosi obat itu bisa memberikan hadiah-hadiah tertentu sampai kepada perjalanan ke luar negeri, juga bisa memberikan eh, banyak manfaat pada dokter. Itu menyebabkan orang lalu meresepkan obat yang dibutuhkan oleh eh, penjual tadi, bukan kebutuhan pasien. Contohnya itu. Nah, sekarang kita sudah eh, dibatasi bahwa promosi obat atau sponsorship tidak boleh langsung kepada dokter, tapi harus melalui rumah sakitnya. Jadi artinya bisa saja dokternya yang meresepkan, yang berangkat orang lain. Nah, gitu. Karena tergantung dari manajemen mau kemana. Kemudian yang lain misalnya tidak disediakan obat-obat yang memang sangat dibutuhkan, maka harusnya menggunakan obat-obat yang lain. Yang lain adalah dari prescribernya sendiri. Prescriber itu tentu dipengaruhi oleh internal dan eksternal. Internalnya apa? Indonesia ini sedang bergerak bahwa pendidikan dokter akan mulai dibuat eh, setara antar perguruan tinggi dan lebih murah. Maka eh, upaya untuk mengembalikan investasi menjadi berkurang nanti ke depan. Atau secara internal mungkin dia tidak melakukan update perkembangan ilmu. Maka tahunya adalah eh, misalnya di era saya HCT hidroklorotiazid itu adalah obat yang paling bagus untuk apa namanya hipertensi. Mengapa? Karena dia mengurangi volume cairan yang ada di pembuluh darah.
Tetapi di belakang hari kita bisa menemukan bahwa HCT itu memiliki dampak-dampak eh, metabolik dan lain-lain yang cukup banyak, yang lebih aman dengan kelompok-kelompok sartan, kelompok-kelompok dari AC inhibitor, dan perubahan itulah yang terjadi. Kalau saya tidak update dengan perkembangan itu, maka saya akan tetap menggunakan HCT sebagai lini pertama, padahal sudah bisa digantikan oleh obat-obat yang lain. Dispenser, nah ini Mas dan Mbak yang kami muliakan, dispenser kualitas dispenser inilah yang paling penting dan supervisi panjenengan untuk diberikan apa namanya informasi kepada pasien. Inilah jenengan bagaimana cara menggunakan obat. Ini adalah apa namanya beberapa tadi yang saya sebut, health system apa, ya, di situ suplai obatnya, mungkin batasan-batasan obatnya yang ada, kemudian obat yang salah. Bagi prescriber tadi tidak ada training, tidak ada contoh yang baik, dan RSA saya kira sekarang sudah bisa menjadi contoh yang baik, tetapi beberapa tempat masih belum. Informasi yang tidak adekuat, kemudian eh, apa, pendapatan yang kurang dan seterusnya. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi apa namanya kekuatan rasional. Tentu kalau kita akan memperbaiki, kita juga harus tahu ini untuk melihat situasinya. Adalah kalau kita lihat kombinasi-kombinasinya. Nah, intervensinya apa? Ini yang eh, slide terakhir lah begitu bagi saya untuk menjelaskan tentang bagaimana memperbaiki situasi. Maka untuk memperbaiki situasi itu ada 4 langkah. 4 langkah itu apa? Pertama adalah tentu menambah pengetahuan. Siapa? Dokter, apoteker, karena tadi yang ada dispenser, ada apa namanya dokter, ada sistem nanti kita bagaimana ngatasinya. Kita yang orangnya dulu. Educational ini penting. Educational training prescriber jelas, training apa drug seller, training dispenser penting. Melalui apa? Melalui ini salah satu ini adalah NDP ini adalah salah satu cara untuk mempromosikan pengobatan rasional. Lalu continuing education, supervisi, kita kalau Anda jadi manajer, Anda datangi, terus apa namanya seminar dan lain-lain. Apalagi ya seminar paling banyak sekarang apa ya? Seminar tidak terlalu banyak, workshop. Ya itu banyak kita lakukan di sana. Lalu yang lain Anda membuat buku, Anda membuat podcast. Nah ini Mas dan Mbak kalau mau buat podcast, cara milih obat yang baik, wah seneng saya kalau ada itu. Kemudian Anda buat flyer, buat radio, wah itu luar biasa. Ye. Kemudian ada juga kalau berbasis kepada approach-nya, educational outreach, pasien education juga harus kita lakukan. Ini yang selain kepada tenaga kesehatannya juga kepada pasiennya. Kemudian jangan lupa di dunia kedokteran itu ada yang kita sebut opinion leaders. Itu adalah para tokoh, para profesor, ya, profesor klinik atau apoteker yang senior yang bisa kita gunakan atau kita ajak untuk bersama-sama memusikan pengobatan rasional ini. Dan menjadi contoh, karena tadi kan salah satunya tidak ada contoh. Kemudian kalau saudara tadi melihat bahwa sistemnya itu tidak ada yang ngatur, nah maka kita atur dengan manajemen.
Contohnya apa? Dengan membuat monitoring, supervisi, dan feedback. Maka kita dirikan namanya PTC atau PFT, Panitia Terapi, di mana di situ adalah kumpulan dari bertemunya para dokter, kebutuhan klinisnya apa, kemudian untuk mengadakan obatnya dari tim pengadaan atau apoteker, maka dia memilihkan yang terbaik, gitu kan? Bukan basis kepada merek dagang, tetapi berbasis kepada apa zat aktifnya. Kemudian juga kita bisa meminta tolong atau mengajak kalau kita jadi kepala dinas, tim yang ada di dinas kesehatan, kemudian juga para inspektur, inspektur di sini adalah irjen gitulah misalnya. Kemudian ID, asosiasi profesi kita bisa masuk, kita bisa melakukan sistem dengan self assessment, kemudian kita evaluasi sendiri jadi assessment maksudnya adalah kalau kita di puskesmas, dari puskesmas kita lakukan dari data yang masuk di tempat panjenengan kita ambil, kemudian saudara analisis, oh ini ada yang tidak tepat, ada apa, itu adalah bentuk self assessment. Kemudian model seleksi pengadaan dan lain-lain itu, tadi dengan list dari PFT, kemudian kita review penggunaannya, jangan-jangan ada yang tidak pernah dipakai itu di gudang farmasi sering kabar cacing yang nggak pernah kepakai bertahun-tahun. Nah, contohnya itu. Kemudian apa namanya informasi tentang harga, terusnya ini bisa kita berikan kepada pasien maupun kepada apa namanya dokternya. Bisa juga kita lakukan approach untuk obatan dan dispensing. Kemudian juga standar treatment, eh, course itu juga bisa kita lakukan. Jadi standar treatmentnya apa kita buat, lalu kita diseminasi. Kalau ekonomi tentu tentu karena dokter, apoteker juga perlu ya untuk hidup, maka kita buat setting pendapatan minimumnya berapa gitu ya. Dari obat ini bisa dapat berapa begitu, jangan terlalu tinggi, pasien tidak rugi, apa tidak menanggung biaya yang terlalu mahal. Kemudian apa namanya pola apa namanya asuransi itu akan menjadi sangat murah karena yang kita tahu itu dengan BPJS bisa menekan yang sangat-sangat rendah. Kemudian akhir adalah dengan menggunakan regulasi atau ini dengan undang-undang dengan apa hal yang sifatnya adalah maksa. Adalah obat yang dipakai hanya obat-obat yang terregister saja. Itu berlaku di tempat kita. Kemudian obat yang boleh dipakai hanya yang masuk list saja, contohnya Fornas. Kemudian kita batasi lagi obat apa namanya antibiotik di Fornas itu batasi hanya untuk level klinik, boleh untuk apa namanya rujukan. Nah, gitu itu adalah bentuk restriksi. Lalu juga dispense restriction hanya boleh diberikan ke pasien dalam jumlah misalnya untuk obat kanker hanya apa namanya dengan siklusnya misalnya hanya apa namanya 21 atau 28 begitu. Jadi ini apa namanya cara-cara yang bisa dipakai untuk melakukan intervensi pengobatan rasional. Ini adalah strategi, jadi sistemnya seperti apa? Tentu ini adalah dalam sistem kesehatan kita dan strateginya education, formal training, manajemen, apa namanya, contoh-contohnya ada di sini. Tetapi ini saya tidak akan keluarkan, paling yang ada di ini saya intervensi 27.2. Monggo nanti saya akan memilih mungkin educational strategis itu apa saja. Nanti diingat satu atau dua, yang manajerial strategis apa saja. Yang lain buatan, hanya itu aja.
Tapi tolong diberi penjelasan yang agak panjang ya. Jadi tidak hanya poin saja, tetapi diberi penjelasan. Anda boleh memilih satu atau dua, kemudian diberi penjelasan. Makin lengkap, makin baik. Asal penjelasannya jelas. Ini adalah akhir dari kuliah kita 3 kali. Ada yang perlu ditanyakan, Mas dan Mbak? Biasanya kuliah ini 2 jam, tapi tidak apa-apa. Saya berikan 1 jam karena apa namanya, ya situasinya tidak bisa, tidak ideal. Tapi intinya sama. Kita membaca ini semua. Ada yang ingin bertanya atau kalau ingin mempelajari lebih lanjut, boleh nanti kita diskusikan. Ini chapter how to investigate, jadi bagaimana cara mencari tadi informasi penggunaan obat ini ada di sini. Ini metodologinya untuk bagaimana mencari penggunaan masyarakat maupun di klinik. Ini ada di sini. Monggo dipelajari sendiri. Bagaimana cara mengidentifikasi source of data, potensial penggunaan datanya seperti apa, sudah ada dan metodologinya serta contoh-contohnya ada di sini untuk membuat misalnya skripsi ataupun untuk kegiatan yang lain, misalnya untuk tesis atau disertasi. Kemudian ini ada indikator-indikator yang dipakai oleh WHO di blok 28.1, tetapi ini tidak akan saya ajarkan di sini dan tidak akan saya apa namanya, tidak akan saya ujikan. Jadi, itu Mas dan Mbak, mohon izin, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, sekali lagi saya mengulang bahwa NDP itu kita mulai dari kemarin slide saya yang membandingkan eh, Konas kita dari waktu ke waktu, lalu dokumen Konas 2016, dan terakhir adalah rasional drug use, utamanya tadi di blok yang dua. Karena keterbatasan jumlah soal yang boleh saya ujikan, maka nanti kita akan berbicara mengenai definisi-definisi Konas itu apa, kemudian apa namanya, sistemnya itu apa saja atau yang mau diarah gitu ya, affordability dan seterusnya. Nah, ini yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir rational use of drug. Kira-kira itu. Jadi nanti saya akan koordinasi dengan Bu siapa namanya? Bu Hoirun, Prof. Hoirun. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Jadi matur nuwun ya, sukses ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi nanti apa buku tebal-tebalnya saya kirim, tetapi yang penting kan yang menjadi poin-poinnya aja. Jadi supaya dengan nanti jadi dosen udah bisa merujuk dari mana begitu. Dari buku aslinya, bukan dari kata siapa. Matur nuwun. Matur nuwun, Pak.